Ya, baik, saya lanjut tentang argumen yang saya berikan kepada tim kontra tadi. Sehubungan ada kendala, yaitu saya Ya, lanjut, eh, kalau saya tidak pernah dengan kamu harus di mana law of war atau hukum perang itu hukum militer meliputi ketentuan-ketentuan di dalamnya di Den Haag, yaitu Konvensi Den Haag tahun 1907 dan di Hukum Jenewa Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta dua protokol tambahannya. Apa dua protokol tambahannya itu? Yaitu untuk yang pertama protokol tambahan satu dan protokol tambahan dua. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa ke dalam hukum positifnya memiliki kewajiban tersendiri untuk menghormati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 itu sendiri. Hal ini sebagaimana juga yang telah disebutkan dalam undang-undang dalam pasal 1 Konvensi Jenewa 1 sampai 4 yang berbunyi pihak-pihak peserta agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi ini dalam segala keadaan. Untuk pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 itu sendiri merumuskan mengenai ruang lingkup berlakunya konvensi itu. Untuk yang pertama, yaitu untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih negara pihak, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari negara itu sendiri. Untuk yang kedua, berlaku terhadap semua peristiwa penduduk sebagian atau seluruhnya dari wilayah negara pihak, sekalipun penduduk tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Untuk yang ketiga, yaitu meskipun salah satu pihak yang bersengketa bukan negara pihak dalam konvensi. Mengapa? Negara-negara peserta konvensi akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka jika negara bukan peserta kemudian menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi. Nah, kami penegasan dari tim pro untuk lebih lanjut tentang kewajiban negara pihak dirumuskan di mana di dalam pasal 49 ayat 1 Konvensi 1, pasal 50 ayat 1 Konvensi 2, pasal 129 ayat 1 Konvensi 3, dan pasal 146 ayat 1 Konvensi 4 yang menyatakan di mana pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan yang memberikan sanksi pidana yang efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan atau melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas konvensi ini. Seperti yang ditentukan dalam pasal yang setelah ini saya sebutkan. Untuk yang pertama yaitu menghindari konflik bersenjata antar negara, di mana konflik bersenjata atau negara atau perang, maaf, merupakan peristiwa yang secara langsung atau benar-benar berdampak merugikan negara yang terlibat dalam perang itu sendiri. Nah, jika dilihat dari perspektif definitif, perang adalah suatu kondisi di mana kondisi tertinggi dari bentuk konflik hubungan antar manusia. Dalam studi hubungan internasional sendiri, bisa dilihat perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan secara terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang itu sendiri akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan eksklusifnya mereka tidak bisa tercapai kecuali di dalamnya dengan cara-cara kekerasan. Dalam arti luas, perang menyangkut konsep seperti krisis ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror. Banyak masalah yang akan dialami suatu negara jika terlibat perang. Jadi peperangan itu tidak hanya menggunakan bersenjata atau yang saya sebutkan di atas itu tadi. Nah, contoh di sini yaitu berkaitan dengan Israel dan Palestina. Gempuran Israel ke wilayah Gaza di awal tahun 2009 ini kembali membuktikan bahwa perang menimbulkan banyak korban dan korban terbesarnya adalah penduduk sipil. Nah, penduduk sipil di sini yang banyak memakan korban yaitu perempuan dan anak. Mengapa demikian? Karena dua hal tersebut sangat rentan dalam konflik karena kondisi fisik yang lemah dan ditambah lagi biasanya mereka adalah pihak yang tidak bersenjata. Maka dari itu membuat mereka sangat mudah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Nah, terutama bila jatuh di tangan musuh. Sehingga, menurut pendapat kami dari tim kontra, apabila tidak terdapat pengakuan dan kedudukan yang konkret bagi suatu negara, maka sangat kecil kemungkinan itu sendiri suatu negara dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam konteks perdamaian dunia itu tadi. Mungkin itu argumentasi dari kami, tim kontra.
bisa ditanggapi oleh tim pro itu sendiri. Sekian. Ya, saya selaku tim pro ingin menanggapi tentang berhubungan dengan ketertarikan antara tanggung jawab Palestina di Israel dalam perdamaian dunia. Sebenarnya ada beberapa sang- sanksi yang menyertai terkait dengan pengabaian tanggung jawab. Negara yang merupakan salah satu dari subjek hukum internasional memiliki tanggung jawab penuh terhadap kehidupan warga negaranya dan melindungi hak asasi manusia. Negara harus terus berupaya melaksanakan tugasnya itu, yaitu memelihara perdamaian dunia. Bentuk sanksi hukum internasional dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, dan sanksi militer. Sanksi yang paling lunak yaitu sanksi diplomatik bisa berupa penurunan sampai pemutusan hubungan diplomatik seperti penuntutan derajat hubungan diplomatik dari kedutaan besar menjadi konsultan. Penarikan duta besar bisa juga dengan penugasan charge di afresh untuk menggantikan duta besar. Sanksi ekonomi mencakup embargo perdagangan atau pemboikotan, pembekuan aset, pelanggaran transfer tunai, pelanggaran pengiriman teknologi, dan travel warning. Sedangkan sanksi militer merupakan sanksi yang paling berat, yakni dalam bentuk intervensi militer, misalnya intervensi atau agresi militer. Secara umum, dari ketiga sanksi yang dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa kerugian yang didirikan suatu negara yang mendapatkan sanksi internasional sangat besar. Dan dalam hal ini, konteksnya Palestina dan Israel belum sepenuhnya diakui oleh negara-negara. Oleh sebab itu, tanggung jawab dalam perdamaian dunia harus didasarkan oleh pengakuan dari negara-negara lain terhadap Palestina pun Israel itu tadi. Sehingga diskusi kami selaku tim pro sadari tadi memang mengerucutkan akan harusnya adanya pengakuan dari diakui oleh suatu negara lain. Mungkin itu saja dari kami tim pro. Apa ada penambahan dari tim kontra di sini? Oke, udah. Oke. Berdasarkan pendapat kedua tim baik pro maupun tim kontra, saya selaku moderator dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kedudukan, pengakuan, dan tanggung jawab Palestina dan Israel sebagai subjek hukum internasional menggambarkan kompleksitas hubungan dan tantangan yang mereka hadapi di panggung internasional. Namun tanggung jawab Israel sebagai Halo, bisa dengar suara saya? Mungkin bisa Ya, diulang. terdengar jelas, Mbak. Monggo dilanjutkan.
Kedengaran kan? Dengar. Oke, saya lanjut. Namun tanggung jawab Israel sebagai subjek hukum internasional juga menjadi sorotan penting. Dalam beberapa kasus ada kekhawatiran terhadap kebijakan pemungkinan yang dianggap melanggar hukum internasional, khususnya di wilayah tepi barat. Selain itu ada tuntutan hak asasi manusia yang mengemuka terkait perlakuan terhadap penduduk Palestina di wilayah yang diduduki. Di sisi lain, Palestina sebagai subjek hukum internasional menghadapi tantangan yang berbeda. Meskipun telah mendapat pengakuan dari sejumlah negara, status Palestina sebagai negara merdeka secara universal masih dipertanyakan. Hal ini menghambat kemampuan Palestina untuk sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsi negara, mengelola wilayahnya sendiri, dan menjalin hubungan internasional yang kuat. Tanggung jawab Palestina sebagai subjek hukum internasional juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam perjuangan hak-hak di tingkat internasional. Mereka harus menghadapi konsekuensinya dari ketidakmampuan untuk memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan seringkali terbatas dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya karena kendala politik dan ekonomi yang kompleks. Dalam konteks konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, serta berkomitmen untuk mencari solusi perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, solusi untuk konflik yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina memerlukan komitmen bersama dari kedua belah pihak untuk bergerak menuju perdamaian yang berbasis hukum internasional dan menghormati hak-hak dasar semua pihak yang terlibat. Itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.